Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik kelas 2, tema 5 dan 6 untuk muatan pelajaran SPDP kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. Yuk kita langsung kepada soal dan pembahasannya. KJ 3.1. Soal nomor 1. Bahan yang digunakan untuk membuat vas bunga dari tanah liat adalah A. Plastisin, B. Tanah liat, atau C. Batu. Ya, tentunya kalau di sini membuat vas bunga dari tanah liat, bahan utamanya adalah tanah liat. Soal nomor 2. Unsur dalam karya seni 3 dimensi adalah A. Panjang dan lebar, B. Lebar dan tinggi, atau C. Panjang, lebar, dan tinggi. Tentunya kalau seni 3 dimensi itu memiliki 3 unsur juga. Jadi jawabnya adalah yang C. Panjang, lebar, dan tinggi. Soal nomor 3. Salah satu contoh karya seni 2 dimensi adalah A. Lukisan, B. Patung, C. Guci. Ya, salah satu contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan. Sedangkan patung dan guci adalah contoh karya seni 3 dimensi. Soal nomor 4. Untuk merekatkan biji-bijian pada vas bunga yang akan kita hias, kita harus menggunakan A. Gunting, B. Lem, C. Biji jagung. Tentunya kalau kita mau merekatkan biji-bijian pada vas bunga, kita membutuhkan lem. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Agar tangan kita tidak kotor saat membuat vas bunga dari tanah liat, maka kita memakai A. Sarung tangan, B. Kain, C. Kertas. Ya, kalau kita membuat prakarya dari tanah liat, supaya tangan kita tidak kotor, maka kita menggunakan sarung tangan. Soal nomor 6. Tuliskan 3 alat dan bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga dengan biji-bijian. Nah, coba adik-adik sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga dengan biji-bijian. Otomatis alat dan bahan yang kita gunakan adalah vas bunganya. Lalu kita juga membutuhkan lemnya, dan kita membutuhkan biji-bijian. Di sini bisa saja biji jagung, biji kacang hijau, beras, dan lain sebagainya. Soal nomor 7. Apa kegunaan air saat membuat vas bunga dari tanah liat? Nah, ketika kita membuat vas bunga dari tanah liat, kita memerlukan air. Nah, air ini kegunaannya untuk apa sih? Nah, air ini kegunaannya supaya tanah liat itu mudah dibentuk dan tidak lengket. Tapi adik-adik perlu perhatikan penggunaan airnya tidak boleh terlalu banyak, sehingga membuat tanah liat itu menjadi encer. Kalau encer, otomatis tanah liat itu akan susah dibentuk. Soal nomor 8. Mengapa tanah liat yang diberi air tidak boleh encer? Nah, tadi Kak Ciro sudah jelaskan di atas bahwa tanah liat yang diberi air tidak boleh encer, karena kalau terlalu encer akan susah dibentuk. Soal nomor 9. Tuliskan 2 contoh karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 3 dimensi apa saja adik-adik? Ya, contohnya vas bunga, patung, guci, itu karya seni 3 dimensi. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bagaimana cara membentuk plastisin agar mudah dibuat karya seni 3 dimensi? Bagaimana cara membentuknya? Ya, plastisin itu dengan cara dipijat-pijat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Soal nomor 11. Tuliskan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, kita pastinya membutuhkan tanah liat, lalu membutuhkan air,
membutuhkan butsir, membutuhkan papan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Kita masuk di KD 3.2. Soal nomor 1. Jika lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat akan terdengar A. lambat, B. pelan, C. keras. Nah, kita menyanyikan lagu dengan tekanan kuat, otomatis lagunya akan terdengar keras. Soal nomor 2. Bunyi beraturan disebut A. nada, B. irama, C. birama. Ya, bunyi yang beraturan disebut dengan irama. Soal nomor 2. Maaf, soal nomor 3 adik-adik. Panjang pendek bunyi nada biasanya dihitung dengan A. ketukan, B. angka, C. birama. Ya, panjang pendek bunyi nada itu dihitung dengan ketukan. Soal nomor 4. Banyak ketukan dalam tiap baris disebut dengan A. pola irama, B. irama, atau C. birama. Ya, banyaknya ketukan dalam tiap baris disebut dengan birama. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Nada du di samping masing-masing dinyanyikan titik-titik ketukan. Di sini nada du-nya ada 2, lalu di atasnya diberi garis. Maka masing-masing nada du ini dinyanyikan dengan setengah ketukan. Soal nomor 6. Pencipta lagu Pelangi-Pelangi adalah A. Ibu Kartini, B. W.R. Supratman, atau C. A.T. Mahmud. Ya, yang menciptakan lagu Pelangi-Pelangi adalah A.T. Mahmud. Soal nomor 7. Nada di samping dinyanyikan titik-titik ketukan. A. setengah, B. 1, atau C. 2. Ya, nada tersebut dinyanyikan 1 ketukan. Soal berikutnya adalah memberi tanda titik untuk bunyi yang dinyanyikan pendek dan tanda garis untuk bunyi yang dinyanyikan panjang pada penggalan syair lagu berikut. Di sini ada penggalan lagu Ayamku. Ya, nah kita akan bersama-sama mencari tahu nih, lagu ini setiap nadanya itu dinyanyikan pendek atau panjang. Jika panjang diberi garis, jika pendek diberi tanda titik. Nah, kuncinya di sini adalah untuk memberikan tanda garis panjang itu jika nadanya ada 1 ketukan. Diberi tanda titik jika nadanya dinyanyikan setengah ketukan. Contohnya di sini adalah nada sol pada bunyi syairnya kok. Di sini tidak ada garis, maka ini dinyanyikan dengan nada yang panjang 1 ketukan. Lalu di sini ada nada lagi kok, tapi di sini ada nada sol dan nol, ya, lalu digaris, maka masing-masing dinyanyikan setengah ketukan, berarti nadanya bunyinya pendek, maka diberi tanda titik. Lalu berikutnya ini adalah nada panjang, ya. Nada berikutnya, kok berikutnya, karena di situ ada garis, berarti masing-masing nada dinyanyikan setengah, berarti pendek beri tanda titik. Masih ada lagi, berikutnya masih ada garis di atasnya adik-adik, maka tetap dinyanyikan pendek. Lalu pendek lagi, maka kita beri tanda titik. Dan di sini nada do dan fa itu nada 1 ketukan, jadi harusnya dinyanyikan panjang, maka garis. Gitu adik-adik cara memberikan tanda untuk bunyi yang pendek dan bunyi yang panjang.
Demikian adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya pada mata pelajaran tematik kelas 2